ada salah satu perkampungan, adanya seputar pegunungan. Kehidupan mereka sangat sederhana, tidak lepas seperti perilaku orang dulu, masih awam, tidak mengenal alam modern yang ada. Mereka dikatakan Islam, tapi mereka tidak melakukan perintah Allah. Makanya di situ disebut dengan desa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat yang selalu aktif menyapa konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaku selalu menyertainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Saudara, saat itu 40 tahun yang lalu, dengan adanya kampung terpencil di daerah pegunungan yang ada, kebiasaan kehidupan mereka hidup sederhana apa adanya. Kegiatan sehari-hari hanya berkebun, bertani, bercocok tanam di sawah yang mereka miliki di lingkungannya. Ada satu sosok, seorang pemuda dari kota, katakanlah dari pesantren yang ada. Beliau adalah pemuda yang alim dan bijaksana. Memang beliau suka mengembara di mana ada daerah-daerah yang masih sangat sederhana kehidupannya dan masih polos, tidak mengenal adanya lingkungan yang modern. Tidak ada satupun penduduk tersebut yang hengkang, katakanlah merantau, hijrah ke kota atau di mana saja. Mereka masih utuh adanya di kampung, di mana ada kampungnya di pegunungan, daerah yang terpencil adanya. Pada saat pemuda tersebut bertanya kepada salah satu pemuda setempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda tersebut, salah satu pemuda daerah setempat, langsung menjawab dengan lugas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan uluk salam, dengan sopannya. Sangat-sangat sederhana orang tersebut, tetapi cukup sopan. Sampai-sampai dia seperti orang mau menyembah sambil menjawab salam tersebut. Lantas si pemuda yang baru sampai, yang alim dan bijaksana, bertanya, Abang, mohon maaf, barangkali saya mengganggu. Boleh saya tahu di mana ada tempat ibadah di sini? Lantas si pemuda itu bingung untuk menjawabnya. Lantas si pemuda kampung mengatakan, Anda menanyakan tempat ibadah? Kata si pemuda kampung mengatakan demikian. Betul bang, kenapa abang bingung? Abang bingung saya tanya tempat ibadah. Lantas si abang, anak kampung tersebut mengatakan, mohon maaf bang, orang sini itu tidak mengenal sholat. Orang sini tidak mengenal adanya perintah Allah. Saya mohon maaf, saya pribadi sholat bang. Saya walaupun orang awam, saya belajar dari buku. Di sini nggak ada yang sekolah. Bahkan yang namanya mengaji, sholat pun saya tidak melihat mereka punya kegiatan sholat. Nggak ada tempat sholat.
Saya sholat aja di rumah, Pak, dengan keluarga saya. Kami berjamaah. Satu persatu memang mereka saya coba, tapi mereka agak berat. Apakah belum dapat hidayah apa seperti apa ya? Lantas dilanjutkan oleh si pemuda alim dan bijaksana yang dari kota. Mohon maaf bang, kalau memang demikian adanya, adakah sedikit air buat wudhu? Saya akan sholat. Ini sudah waktunya sholat zuhur, kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas si pemuda kampung tersebut mengatakan, kalau masalah air banyak, sini saya antar. Si pemuda itu mengantarkan di mana adanya tebing, ada mata air yang sudah disiapkan dengan adanya mata air yang dicocol oleh potongan bambu sehingga air itu mengucur dengan baik. Lantas si pemuda kota mengatakan, abang, di sini enak sekali ya. Ini mata air langsung kan? Kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas si abang kampung mengatakan, betul bang. Wah, saya bersyukur banget bang. Ini mata air yang diciptakan oleh Allah. Sebetulnya bagus sekali. Ada beberapa mata air ngerucuk di seputar tebing ini. Ini bagus bang, buat wudhu, buat mandi, buat segala-galanya. Ini semuanya karena Allah, kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas si pemuda kampung mengatakan, saya sudah sering menjelaskan kepada mereka bahwa pada saat kami lagi mandi, kami lagi nyuci, semuanya di situ emang di situ dibikin sedemikian rupa. Di bawah itu kan batu-batu besar tuh, pada mandi, pada nyuci beras, semuanya ngambil air dari sini buat masak, buat minum. Sambil saya sengaja, kata Allah kan dalam Al-Quran mengatakan, sekalipun kita hanya sedikit memiliki ilmu, apa salahnya saya sumbangkan kepada mereka. Saya juga orang awam bang, saya hanya belajar dari buku, kata si pemuda kampung mengatakan demikian. Namun mereka tidak mengatakan iya atau tidak untuk menjalankan sholat 5 waktu terutama atau perintah Allah. Masih berat. Alhasil alhamdulillah sih beberapa orang yang sudah melakukan menjalankan sholat, bahkan saya bantu. Lantas si pemuda alim dan bijaksana mengatakan, abang, kenapa abang gak bikin ke semacam musola ala-ala sederhana, bagaimana? Insya Allah sih bang, kata si pemuda kampung mengatakan demikian. Saya sudah rempuk sama orang-orang yang sudah bersedia, katakanlah yang sudah melakukan sholat. Ya belum semuanya sih, hanya berapa persen. Kami sudah rempuk, ada tanah, biarlah pakai tanah saya nggak apa-apa, saya wakafkan untuk kebutuhan orang banyak. Kurang lebih 10 meter, saya bikin kecil-kecilan dulu dengan bambu-bambu yang ada di sini sederhana. Nanti kami bikin musola kecil. Mudah-mudahan para warga pelan-pelan akan mengikuti kami. Alhamdulillahirobbilalamin, kata si pemuda alim dan bijaksana. Lantas mendukungnya, teruskan bang, saya mendukung Anda. Untuk sementara, bolehkah saya membantu Anda, kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Boleh. Lantas singkat kata, setelah satu malam, karena si pemuda alim dan bijaksana sudah diketahui di mana tempat letak yang akan direncanakan dibuatkan musola. Tiba-tiba tempat yang mau jadikan musola yang sudah direncanakan oleh pemuda kampung dengan beberapa warga yang sudah sadar mengikuti sholat, tiba-tiba sudah menjadi musola yang megah, bagus. Si pemuda kampung kaget dibuatnya begitu keluar rumah. Subhanallah ya Rabbi, saya baru merencanakan membuat musola
tiba-tiba sudah ada musola di tempat tanah saya. Alhamdulillah ya Allah. Siapakah yang buatkan ini? Saya engkau yang tahu. Engkau lama puasa, engkau lama besar. Ternyata engkau sudah membangunkan rumah ibadah buat kami ya Allah. Padahal kami sedang ngumpulin modal, beli kayu, beli batu bata. Alhasil alhamdulillah saya tidak pakai modal, sudah ada musola. Tiba-tiba temannya yang biasa sholat, yang sudah pada sadar, juga pada hadir dan bertanya kepada salah satu pemuda setempat, Bang, ini musola kapan dibuat? Kan kita baru rencana modal kecil-kecilan, belum kesampaian ini udah dibangun masjid itu, kata beberapa pemuda dan warga yang memang sudah dapat hidayahnya ingin sholat bersama. Lantas si pemuda setempat mengumpulkan teman-temannya termasuk warga setempat yang memang sudah sadar mendapat hidayahnya, dikumpulkan. Bang, mari bang, Pak, kumpul di rumah saya yuk. Kebetulan rumah si abang itu memang berdekatan dengan tanah yang rencananya mau dibikin musola. Ternyata sudah ada musola, tiba-tiba sudah berdiri tegak di situ dengan indahnya. Lantas si pemuda itu setelah mengumpulkan para tetangga mendahului Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas serentak dijawab oleh beberapa warga yang sudah ngumpul di situ, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak, saudara-saudaraku, saya sendiri baru tadi begitu keluar rumah mau sholat subuh, tiba-tiba saya juga kaget, kok sudah ada musola, cakep lagi, padahal kita baru merencana ya. Subhanallah. Lantas para warga salah satu nyeletuk, gini kali bang, atas kekuasaan Allah, Allah maha tahu segalanya, kami merasa kekurangan modal dana baru merencana. Memang kami sudah niat mau menegakkan agama kita adalah agama yang esa. Alhamdulillah, ternyata Allah sudah ngijabah. Belum kami lakukan, tidak susah payah lagi, karena modal kita belum ada. Ternyata sudah ada musola di sini. Lantas satu lagi tertutup, jangan-jangan wali kali ya, kan pernah kejadian ada masjid walian. Lantas satunya lagi tertutup, bisa jadi. Padahal si pemuda itu pernah bertemu dengan pemuda alim dan bijaksana yang dari kota. Beliaulah bukanlah pemuda sekedar alim dan bijaksana, tapi memiliki kelebihan. Atas doanya Allah mengabulkan menciptakan masjid. Jadi musola mirip semi masjid karena cukup megah. Lantas beberapa hari kemudian si pemuda kampung tersebut sebagai imam memimpin pengajian, memimpin sholat. Lantas satu demi satu warga setempat yang belum sadar berkumpul menemui di mana adanya orang sholat berjamaah. Mereka hanya menonton di luar musola. Setelah mereka sholat selesai, berhamburan pulang. Tiba-tiba kaget dibuatnya, semua warga yang ada di tempat itu ngumpul di depan musola. Lantas si imam, si pemuda tersebut mengatakan, loh, kok para warga pada nonton di depan, bukannya masuk ke musola? Pada wudhu, itu tempat wudhu ada, WC ada, udah lengkap. Mereka bengong dibuatnya. Lantas salah satu warga berkata, Bang, mohon maaf, saya mau bertanya nih, kenapa kami berkumpul di depan musola, tidak berani masuk? Kami kaget,
kapan bangunnya? Tahu-tahunya ada musola maka begini cakep. Lantas warga satunya lagi juga tertutup. Betul bang, saya kan padahal baru beberapa hari. Kok tahu-tahunya udah ada musola cakep begini? Akhirnya si pemuda itu mengumpulkan para warga yang sudah pada ngumpul, yang sebelumnya memang susah menyadarkan mereka. Padahal si pemuda itu sudah seringkali memberikan satu masukan-masukan, tidak pernah bosan agar kembali kepada Allah. Karena kita hidup dikasih rezeki banyak karena Allah, dikasih sehat karena Allah. Ternyata mereka dengan adanya musola, disitulah mereka barangkali mendapatkan hidayah. Kata si pemuda mengatakan demikian dalam hatinya. Lantas si pemuda itu berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan ambil wudhu dulu di belakang sana. Ya, kalau mau ke toilet ada di sebelahnya, sudah ada tulisannya. Nanti kita ngumpul di depan sini, ya. Di teras depan musola. Kita bincang-bincang sama-sama. Lantas setelah mereka berkumpul, si pemuda kampung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, begini, ini yang beberapa orang yang sudah biasa sholat ikut jamaah dengan saya sudah paham tentang masalah ini. Jadi perlu saya jelaskan kembali. Dengan adanya musola ini, atas izin Allah, alhasil alhamdulillah. Jadi kronologinya begini, simpel ya. Pada saat saya mau sholat subuh, kan biasanya saya kan wudhu dulu ke depan. Begitu saya buka pintu, saya juga terkejut. Saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, kami punya rencana bangun musola. Ternyata belum dapat modal yang cukup, baru ngumpulin kayu, batu bata, itu pun baru berapa persen karena modal keadaan modalnya yang belum mencukupi. Baru mau berencana, tiba-tiba udah ada musola nongkrong seperti ini. Saya sendiri baru tahu tadi pagi setelah subuh. Nah ini sekarang udah seharian kan, habis sholat maghrib kalian ngumpul, alhamdulillah. Saya mau bertanya kepada keseluruhan aja ya, apakah kalian dengan adanya musola berdiri seperti ini megah, tanpa modal, tanpa bersusah payah, sudah berdiri begini, apakah kalian tidak sadar juga? Saya berharap kalian mau menjalankan sholat 5 waktu, termasuk nanti sholat sunnahnya juga. Mau sholat zuhur sampai asar, maghrib, isya, subuh di sini kita jamaah bersama dan kita belajar ngaji. Nanti saya akan memimpin bersama teman-teman yang ada di sini. Padahal diam-diam si pemuda kota itu yang telah mendoakan, tiba-tiba Allah menciptakan masjid atau musola yang ada di tempat tersebut. Pemuda itu secara diam-diam memperhatikan adanya si pemuda kampung, benar-benar tulus. Dia benar-benar berusaha menundukkan kepalanya seluruh warga setempat agar sadar menjalankan perintah Allah. Si pemuda itu memang punya kelebihan, bisa menghilang, bisa melihat seluruh perkembangan kampung tersebut tanpa diketahui orang lain. Lantas setelah mereka selesai berbincang-bincang, tiba-tiba si pemuda yang dari kota alim dan bijaksana hadir tepat sekali menjelang sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lantas mereka serentak mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas salah satu pemuda setempat yang pernah bertemu dengan pemuda alim dan bijaksana dari kota, dia menyelami lantas, abang, mari bang, mari. Lantas si abang yang alim dan bijaksana hanya pura-pura saja bertanya, Alhamdulillah bang, ini sudah dibangun, musolanya cakep banget. Lantas si pemuda setempat mengatakan, begini bang, tempo hari kan kita ngobrol-ngobrol, saya memang punya rencana ingin bangun, karena mengingat modal yang belum ada masih keterbatasan, makanya kami nyicil, ada uang berapa ngumpulin kayu, batu bata. Nah, setelah ketemu abang itu, habis subuh rencana saya mau ambil wudhu ke depan, saya kaget. Tiba-tiba tanah yang mau dibangun sudah ada musola berdiri tegak seperti ini. Alhamdulillah ya Allah. Padahal si pemuda alim dan bijaksana lah yang sudah mengetahui lebih dahulu mendoakan pada mereka agar mendapatkan bantuan dari Allah. Semoga terlaksana, terciptalah kampung tersebut bisa hidup dengan mendirikan musola agar mereka orang sekampung bisa bersujud kepada Allah. Lantas si pemuda alim dan bijaksana melanjutkan, ini mumpung lagi pada ngumpul ya di sini para warga, mohon maaf saya mengenalkan diri. Saya adalah sahabat abang ini, pemuda sini. Memang sebelumnya saya sudah ketemu ngobrol. Katanya rencana ingin bangun musola karena mengingat modalnya masih cekak, belum mencukupi. Akhirnya ngumpul-ngumpul dulu lah, dikumpulin, ada kayu-kayu, ada batu-bata. Alhasil alhamdulillah setelah ketemu dengan saya semalaman, besoknya habis subuh, mungkin udah dibicarakan kali ya, kata si pemuda alim dan bijaksana dengan pemuda setempat. Lantas pemuda setempat mengatakan, baru saja kami rapat, sudah saya terangkan sepenuhnya, ini baru kelar, abang datang, kata si pemuda kampung mengatakan demikian. Lantas si pemuda alim dan bijaksana melanjutkan pembicaraan, ya sudah, kalau memang sudah dirapatkan, berarti saya sudah nggak usah diterangkan kembali ya, hanya saya menambahkan sedikit. Harapan saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kenalkan diri, saya adalah pemuda yang dari kota. Memang awalnya saya kenal dengan abang ini, saya menanyakan di mana ada tempat ibadah, saya mau sholat, karena saat itu memang waktunya sholat zuhur. Lantas si abang ini cerita panjang lebar. Akhirnya apa? Saya diantarkan mencarikan air wudhu. Nah, disitulah saya akrab dengan abang ini. Ya, kita harus bersyukur. Berarti menandakan bahwa kampung saudara-saudara di sini sudah makmur. Ini salah satu contohnya. Musola berdiri megah tanpa dana, tanpa bersusah payah membangun. Alhasil alhamdulillah Allah menciptakan. Berarti bertanda bahwa masyarakat di sini harus menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itulah tanda satu wujud bersyukur kepada Allah. Dikasih sehat, dikasih rezeki dari siapa? Karena Allah. Lantas salah satu warga nyeletuk sesepuh setempat, alhamdulillah pemuda, memang kami salah, kami orang kuno. Katakanlah semua masyarakat di sini tidak mengenyam pendidikan, apalagi masalah ngaji dan sholat. Kami ngerti
katanya orang Islam, tapi melakukan perintahnya aja kagak tahu. Ya memang kami sudah sering dikasih masukan sama pemuda sini nih, orangnya baik. Kami sudah sering dikasih masukan-masukan dan diceramain sama warga-warga setempat, tapi dia tidak pernah cerah, tidak pernah bosan. Alhasil alhamdulillah dengan adanya tercipta lampu sela ini, kami semuanya di sini, saya atas nama warga mengucapkan terima kasih. Kami sadar betul kami akan melakukan perintah Allah. Lantas si pemuda sekampung dengan pemuda alim dan bijaksana mengucapkan alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Lantas dilanjutkan oleh si pemuda alim dan bijaksana, bapak-bapak ibu-ibu, nanti begini, ini nanti yang di depan khusus laki-laki, nanti ibu-ibu bagian belakang ya. Jadi antara ibu-ibu dengan bapak-bapak nggak boleh menyampur jadi satu. Kenapa? Akan membatalkan pada saat kita dalam kondisi wudhu, nggak boleh saling bersentuhan. Makanya nanti bagian ibu-ibu di belakang, nanti abang akan mengaturnya nih, orang sini sebagai imam ya. Nah, setelah itu nanti bagi waktu belajar ngaji ya, insya Allah saya akan membantunya. Lantas para warga mengucapkan alhamdulillah terima kasih abang, padahal abang baru kenal di sini tapi baik banget, mau memandu kami orang bodoh, kata para warga mengatakan demikian. Lantas setelah bincang-bincang selesai, tiba-tiba ada salah satu orang teriak-teriak dari luar sana menuju musola. Kebetulan memang para warga mayoritas hampir 100% berkumpul di musola, sehingga barangkali perumahan mereka sepi. Lantas begitu teriakan-teriakan minta tolong mendatangi musola, si pemuda lah yang keluar lebih dulu, pemuda kampung. Ada apa-apa? Teriak-teriak. Itu loh, ada orang sebelah kesurupan. Lantas mereka rame-rame datang ke sana, termasuk pemuda alim dan bijaksana. Nah, disitulah para warga menyaksikan salah satu pemuda dari kota sedang mengobati salah satu orang yang kesurupan hanya dengan doa dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba si pemuda itu, dua telapak tangannya mengeluarkan cahaya membuat orang kampung kaget dibuatnya. Cahaya itu diarahkan ke orang yang kesurupan. Tiba-tiba orang tersebut langsung siuman. Satu sama lain para warga berkata, wah ini mah bukan pemuda biasa nih, pemuda luar biasa, ini orang ilmunya tinggi nih. Masing-masing mereka berbisik-bisik dengan kata-kata yang sama. Lantas si pemuda kampung juga merasa dikejutkan dengan adanya pemuda alim dan bijaksana. Dialah bukan orang biasa yang memiliki kelebihan. Lantas disitulah si pemuda alim dan bijaksana berkata kepada bapak yang kesurupan, bapak, mohon maaf, bapak sudah baikan, kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas si bapak yang baru siuman mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja bang. Lantas dimintanya air putih kepada pemuda alim dan bijaksana, kepada pemuda kampung, bang boleh saya minta air 1 gelas. Lantas diambillah air 1 gelas, didoakan kepada air itu, lantas suruh diminumkan kepada orang yang baru siuman. Setelah minum, si bapak yang telah baru saja siuman dari kesurupan, dia bercerita dengan lukasnya, begini bang, mohon maaf nih sebelumnya, tadi kan saya dari sawah nih, ya memang saya lagi mengairi sawah malam-malam, saya ngelembur. Tiba-tiba saya memang
makanya saya langsung buru-buru pulang. Saya sampai ngos-ngosan, udah saya duduk di sini nih di kursi, tiba-tiba dia hadir di depan saya. Udah di situ saya lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si abang yang alim dan bijaksana mengatakan demikian. Begini Pak, itu tidak lepas dari bangsa jin. Untung Bapak cuman pingsan, tapi kalau pingsannya di sawah gimana? Lantas salah satu pemuda kampung mengatakan, iya Pak, coba kalau Bapak pingsannya di kampung, di sawah, gak ketahuan gimana? Yang ada tinggal jasadnya doang. Lantas si bapak yang baru siuman mengatakan, si abang nakut-nakutin, bikin saya takut jadinya. Lantas disambung pembicaraan oleh pemuda alim dan bijaksana. Begini saudara-saudara, ini bukan saja untuk bapak yang baru siuman dari kesurupan, jadi berlaku untuk keseluruhan. Tolong dengarkan baik-baik. Sekarang kan sudah ada musola, jalankan sholat 5 waktu, dijaga benar-benar ya, dan belajar ngaji sama si abang ini. Nanti si abang ini jadi imamnya dan mengatur masalah jadwal ngaji. Kan bisa diatur jam berapa harus ngaji. Sholat kan 5 waktu ada jamnya. Waktunya kerja-kerja, bukan berarti nggak boleh kerja. Waktunya kerja-kerja, waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji. Kata si pemuda alim dan bijaksana mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali. Jadi nanti si abang ini yang akan mengatur waktunya, kapan pertemuan untuk sholat, jam berapa kan tahu, dan nanti waktunya belajar ngaji-ngaji. Jadi kalau kita kembali masalah tadi si bapak kesurupan, katanya melihat sesuatu yang namanya dunia, tidak saja dunia nyata, dunia lain pun ada. Jadi yang tadi bapak bicarakan melihat sesuatu sekelebat, itu namanya makhluk dunia lain. Insya Allah kalau kalian bisa menegakkan sholat 5 waktu, kalian tidak akan pernah diganggu hal-hal gaib. Itu namanya makhluk gaib. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat sesuatu gaib. Si bapak ini berarti dikasih peringatan agar bapak melakukan sholat 5 waktu. Insya Allah kalau menjalankan sholat 5 waktu tidak akan pernah diganggu lagi. Insya Allah kalau kita, sekalipun kita sudah melakukan sholat, perintah Allah dijalani semuanya, kalaupun ada tanpa sengaja misalnya melihat sesuatu yang seperti itu yang aneh, kalian sudah bisa ngaji, udah bisa sholat, bacalah surat apa saja. Kalau nanti sudah bisa ngaji ya, kalau memang belum bisa sholawatan yang gampang, misalnya gini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah la ilaha, yang gampang-gampang dulu aja, namanya juga belajar, nanti lama-lama akan hafal. Apalagi kalau bisa mengaji, bisa membaca surat, insya Allah hal-hal gaib itu takut sama kita. Siapapun, kita semuanya hamba Allah ya, yang diciptakan oleh Allah, karena kita orang Islam. Jadi kalau siapapun yang selalu berzikir, hal-hal begitu panas akan menjauh, tidak akan pernah mengganggu kita. Nanti semuanya serentak menjawab amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudara, kisah nyata kampung mati menjadi hidup kembali dengan adanya tercipta musola. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sehingga kampung tersebut menjadi hidup kembali terang benderang. Seluruh warganya melakukan perintah Allah, terutama menegakkan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.